Bab 212. Pindahkan kursi untuk Tango. Ada keheningan di lapangan. Alam harmoni dewa membunuh alam ribuan semesta. Semua orang tercengang. Tahukah kamu, ada perbedaan alam antara master alam ribuan semesta dan alam harmoni dewa. Tak heran jika alam mahir gaib membunuh alam harmoni dewa dengan sangat cepat, karena jarak antara alam mahir gaib dan alam harmoni dewa tidak begitu besar. Namun gap antara alam harmoni dewa dan alam ribuan semesta sangat besar secara kualitatif. Tapi sekarang, alam harmoni dewa memenggal kepala alam ribuan semesta di depan mereka. Di lapangan, lelaki tua Yanji Jiang dari sekte Hehuan menatap Mileye, dan ada tatapan bermartabat di matanya. Di Qingzu, tidak diragukan lagi sangat sulit bagi alam harmoni dewa untuk membunuh alam seribu semesta, atau pada dasarnya tidak mungkin. Namun tak jarang alam harmoni dewa yang memenggal kepala alam seribu semesta di benua dewa dataran tengah. Secara teori, itu sangat mungkin bagi 10 orang teratas di peringkat jenius super untuk melakukannya. Dan bagi 5 besar 100% mampu melakukannya. Artinya Mileye di hadapannya paling tidak masuk peringkat 10 besar peringkat jenius super, dan bagaimana bisa orang seperti itu menjadi orang biasa. Tetapi jika harus menyerah pada saat ini, dia benar-benar tidak mau. Kuali yang begitu baik ini sangat penting bagi sekte mereka. Apalagi kerajaan Ning ini memiliki kekayaan yang sangat besar. Sangat frustasi untuk menyerah begitu saja. Pada saat ini, keseriusan di mata Yanji Jiang telah menjadi dingin. Di sekelilingnya, ketika para master benua dewa dataran tengah memandang Mileye, ekspresi mereka semuanya tidak bersahabat, bahkan ada yang mengungkapkan niat pembunuhan di mata mereka. Kerajaan Ning ini adalah kekayaan yang sangat besar, tepat di depan mereka, bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja. Sedangkan beberapa anak kerajaan Ning lainnya dari keluarga bangsawan memang telah memutuskan untuk berhenti. Nama orang, bayangan pohon, prestise Mileye di Qingzu tidak diragukan lagi sangat besar. Apalagi saat Mileye masuk ke istana negara Chu sendirian dan memenggal Raja Negara Chu dan Raja Negara Yue, cerita itu menyebar hampir ke seluruh Qingzu. Siapa yang tidak takut? Bahkan Akademi Changmu tidak berdaya dengan Mileye. Melihat bahwa orang-orang dari keluarga bangsawan ini memiliki niat untuk mundur, Yanji Jiang tiba-tiba berkata, "Kerajaan Ning ini juga sebuah negara, berapa banyak kekayaan yang telah terkumpul. Jika kalian menyerah sekarang, di Qingzu yang energi spiritualnya terkuras, apa yang harus dilakukan? Berapa lama kalian bisa bertahan?" Mendengar ini, orang-orang di lapangan saling memandang dengan sedikit ragu-ragu. Yanji Jiang menambahkan, "Ini hanya alam harmoni dewa. Mengapa harus takut padanya padahal kita begitu banyak orang? Bukankah bagus jika semua orang bergabung untuk membunuh orang ini dan berbagi kekayaan kerajaan Ning?" Mendengar kata-kata Yanji Jiang, orang-orang di lapangan itu tiba-tiba tergerak. Keberuntungan kerajaan Ning. Apa tujuan orang-orang ini datang ke sini? Tentu saja demi uang. Di era kekurangan energi spiritual ini, yang terpenting adalah hidup, dan untuk hidup adalah membutuhkan batu spiritual, amat banyak batu spiritual. Apa yang ditakutkan? Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba berdiri, dia menatap Mileye tidak jauh, dan berkata dengan kejam, "Bukankah itu hanya Mileye? Tidak ada 3 kepala dan 6 lengan, jumlah kita begitu banyak, mari kita bunuh dia bersama-sama, bisa?" Suara pria itu berhenti tiba-tiba, karena tidak tahu kapan, pedang telah mencapai posisi di antara alisnya. Pedang itu tidak tahu kapan munculnya, semua orang pun tercengang.
Hanya master alam ribuan semesta seperti Yan Jijiang yang tahu bagaimana pedang itu muncul. Pedang itu terbang keluar dari kotak pedang di belakang Mileye terlalu cepat. Hampir sampai mereka semua hanya melihat jejak yang samar-samar. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa pedang itu adalah pedang alam sejati tingkat sedang, dan kotak pedang di belakang Mileye juga adalah alam sejati. Perlengkapan hebat. Di bawah perhatian semua orang, Mileye berjalan ke pria yang berbicara sebelumnya. Mileye menyeringai, "Barusan berangin, aku tidak mendengar apa yang kamu katakan dengan jelas. Apakah kamu bisa mengatakannya lagi?" Pria itu menatap Mileye, keringat dingin menetes dari dahinya. Dia tahu bahwa Mileye kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa Mileye begitu kuat sehingga dia bahkan tidak sanggup melawan. Seharusnya tidak menjadi penyerang pertama. Pada saat ini, pria itu merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Tanpa berani memikirkannya, pria itu menunjukkan senyum yang agak tidak wajar. "Ye, sarjana nasional Ye, aku." Pedang Mileye tiba-tiba menusuk ke depan. Jelek. Pedang keindahan spiritual langsung menusuk alis pria itu, dan suara pria itu tiba-tiba berhenti. Mata pria itu terbuka lebar, dan matanya penuh dengan kebencian. Mileye berkata dengan lembut, "Maaf, tanganku gemetar, maafkan aku." Tidak mau memaafkanku, boleh memukulku." Tubuh pria itu gemetar saking marahnya. Mileye tidak berbicara omong kosong lagi, dia mengeluarkan pedang keindahan spiritual, berbalik dan berjalan menuju Tango Tuoba tidak jauh. Di belakangnya, darah mengalir di antara alis pria itu. Setelah beberapa saat, pria itu langsung terjatuh. Di lapangan, banyak orang tampak ketakutan. Bahkan Yan Jijiang memiliki sedikit ketakutan di matanya. Dengan kekuatan Mileye ini, bahkan dia harus waspada, karena dia hampir sama dengan pria parubaya yang centil sebelumnya. Jika Mileye memiliki kemampuan untuk membunuh pria centil, dia juga memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Itu sebabnya dia tidak bergerak. Tunggu seseorang datang. Mileye berjalan di depan Tango Tuoba. Tango Tuoba memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye tiba-tiba mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai pipi Tango Tuoba, dan berkata dengan lembut, "Berat badanmu turun banyak setelah mengucapkan selamat tinggal hari itu." Tango Tuoba memandang Mileye, masih tidak berbicara, tetapi tangannya di dalam lengan bajunya perlahan mengepal. Mileye tiba-tiba menatap seorang prajurit di samping Tango Tuoba. "Bawakan aku kursi untuk Tango, jangan membuatnya lelah." Mendengar ini, prajurit itu tercengang, dan kemudian dia dengan cepat berbalik dan lari. Setelah beberapa saat, beberapa prajurit datang ke belakang Tango Tuoba dengan membawa kursi naga. Mileye mengendong Tango Tuoba dan mendudukkannya di kursi naga. Tango Tuoba tetap diam. Pada saat ini, Seli Tuba tiba-tiba berjalan ke arah Tango Tuoba dan menyeringai, "Aku juga lelah, ayo duduk bareng." Dengan mengatakan itu, dia duduk tepat di samping Tango Tuoba. Kursi naga cukup besar untuk 2 orang. Mileye mengangkat kepalanya dan melirik ke udara. Pada saat ini, 4 master alam ribuan semesta masih bertarung dan kedua belah pihak berimbang. Mileye hendak bergerak ketika gelombang tekanan kesadaran ilahi tiba-tiba menekannya. Tekanan kesadaran ilahi Yan Jijiang. Mileye menghadap Yan Jijiang tidak jauh, "Kalau begitu selesaikan kamu dulu." Saat suara terdengar, dia membanting kaki kanannya ke tanah, dan saat kakinya mendarat, suara "ci", seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi bayangan dan meledak. Pada saat yang sama, sinar cahaya pedang langsung mencapai Yan Jijiang. Yan Jijiang, yang mengetahui kekuatan Mileye,
tentu saja tidak berani lengah. Saat Mileye menembak, sebuah cermin merah tiba-tiba muncul di tangannya. Dia menuangkan energi misteri ke dalam cermin. Cermin merah itu sedikit bergetar, dan sebuah cahaya menyembur keluar dari cermin merah seperti api, dan cahaya pedang Mileye langsung tenggelam. Bang! Kedua sosok itu mundur. Itu adalah Mileye dan Yan Jijiang. Di antara keduanya, cahaya pedang dan api yang tak terhitung jumlahnya menyembur, dan tanah di sekitar mereka berantakan. Semua orang di sekitar mereka mundur dengan keras, tidak berani terlalu dekat. Begitu Mileye berhenti, pedang keindahan spiritual di tangannya tiba-tiba terbang ke kotak pedang di belakangnya. Saat berikutnya Mileye maju selangkah dan menunjuk. Hush! Cahaya pedang terbang melintasi lapangan. Saat cahaya pedang muncul, wajah Yan Jijiang di seberang Mileye berubah drastis. Tangan kanannya tiba-tiba melepaskan cermin merah, dan tangan kirinya membentuk sidik jari yang aneh. Dalam sekejap, cermin merah di depannya benar-benar terbakar. Pada saat ini, pedang terbang Mileye telah tiba, dan pedang itu menebas langsung ke cermin merah yang terbakar. Bang! Nyala api merah tua tiba-tiba menyembur dari cermin merah, namun nyala api ini tidak mampu menelan cahaya pedang Mileye. Sebaliknya, nyala api itu langsung ditekan oleh cahaya pedang Mileye begitu keluar. Untuk sementara waktu, pedang dan cermin benar-benar menemui jalan buntu. Namun tak lama kemudian pedang keindahan spiritual tiba-tiba terbang terbalik, langsung memasuki kotak pedang di belakang Mileye. Namun detik berikutnya, ia terbang lagi, kali ini lebih cepat dari sebelumnya. Pedang ini menebas cermin merah lagi. Bang! Dengan suara ledakan, cermin merah terlempar, dan Yan Jijiang juga terlempar. Cermin merah dan Yan Jijiang terbang puluhan kaki, tetapi sebelum Yan Jijiang berhenti, sebuah pedang terbang lagi, secepat listrik. Wajah Yan Jijiang berubah drastis, memegang cermin merah di kedua tangan dan menghadap ke depan. Bang! Cermin merah bergetar hebat, dan langsung retak. Pada saat yang sama, Yan Jijiang dan cermin merah yang retak terbang lagi beberapa puluh kaki jauhnya. Dan begitu berhenti, pedang keindahan spiritual kembali terbang. Yan Jijiang ngeri. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain memblokir ke depan lagi dengan cermin merah di tangannya. Pedang tiba. Bang! Cermin merah bergetar hebat, dan kemudian meledak secara langsung. Kekuatan yang kuat langsung mengguncang Yan Jijiang yang berada di belakang cermin merah hingga terbang 10 kaki jauhnya. Namun, sebelum sempat berhenti, tiba-tiba Mileye menyerbu ke depan dengan pedang di tangannya. Serangan ini langsung mengenai kepala Yan Jijiang, dan dia menebas dengan pedang keindahan spiritual di kedua tangannya. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Pedang ini tidak diragukan lagi adalah pedang untuk dibunuh. Sadar akan kekuatan pedang Mileye, Yan Jijiang ngeri. Dia menarik tangannya, dan jimat emas tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Pedang Mileye baru saja menebas jimat ini. Bang! Dengan suara ledakan, Mileye terbang terbalik. Beberapa puluh meter jauhnya, Mileye baru saja jatuh ke tanah. Tanah di bawah kakinya meledak terbuka, dan noda darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Mileye menyeka darah dari sudut mulutnya, dan dia mengangkat kepalanya untuk menghadap Yan Jijiang yang tidak jauh. Pada saat ini, di depan Yan Jijiang, jimat emas telah terbakar pun perlahan mulai menghilang. Melihat jimat emas di depannya ini perlahan menghilang, hati Yan Jijiang berdarah. Dia menghabiskan hampir 10 juta batu spiritual kualitas super untuk membeli jimat emas ini. 10 juta batu spiritual kualitas super. Jika dulu 10 juta batu spiritual kualitas super tidak terlalu banyak,
Tetapi sekarang 10 juta batu spiritual kualitas super tidak diragukan lagi adalah jumlah uang yang sangat besar. Kerugiannya terlalu besar. Yanji Jiang menatap Mileye yang tidak jauh, dan berkata dengan kejam, "Bajingan usil, aku akan mencabik-cabikmu." Saat suara terdengar, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat keluar istana di kejauhan, di mana hampir 100 pasukan berkuda datang dan kemanapun pasukan berkuda ini lewat, tanah langsung terbakar. Pemimpinnya adalah seorang wanita berbaju besi perak. Melihat adegan ini, Yanji Jiang tercengang, kemudian dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Mileye, meskipun orang-orangku belum tiba, ada banyak orang yang ingin kerajaan Ming kamu mati. Kavaleri ini seperti pelangi, sepintas itu adalah master elit dari 100 pertempuran, kerajaan Ming ini pasti akan mati." Bersambung.